3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Faqala fatazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Jamaah salat rahimakumullah, alhamdulillah. Mari kita senantiasa bertahmid memuji Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kita hidup dan kehidupan sehingga kita sampai saat ini masih dapat menikmati karunia Allah. Dalam hal ini yang paling kita rasakan adalah masih adanya umur. Yang kedua, hidayah, bimbingan yang telah terlimpah pada kita sekalian sehingga kita
di antara yang masih diberi umur, termasuk orang yang ingat atas titah, perintah, dan garis-garis syariah yang telah ditetapkan pada kita sebagai hambanya. Jamaah sekalian, dalam mukadimah tadi saya bacakan surat Al-Hujurat ayat yang ke-6, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan sesuatu kaum, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan kalian, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Jamaah sekalian, pada kesempatan ini kita memasuki bulan-bulan politik istilahnya. Bukannya tahun politik lagi, tapi bisa merupakan bulan-bulan politik yang kita akan dihadapkan pada satu pilihan, di mana itu butuh kecerdasan kita, butuh keikhlasan, dan betul-betul terpaut dengan rasa tanggung jawab kita terhadap keberadaan bangsa dan negara beberapa tahun atau 5 tahun yang akan datang paling tidak. Jamaah sekalian, peringatan Allah jika datang kepada kalian orang-orang fasik yang membawa suatu berita, fatabayyanu, hendaklah kalian bertabayun. Mana fasik? Itu yang hendaknya kita pahami lebih dulu. Fasik itu maknanya adalah orang-orang beriman, tapi dia banyak berlaku maksiat. Jadi banyak melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan keyakinannya. Tidak setiap orang beriman itu konsekuen dengan imannya. Masih banyak orang yang sudah dia beriman, tapi dia berani menyanggah imannya itu dengan perbuatan. Artinya perbuatannya banyak bertentangan dengan keyakinan yang dimiliki. Itulah orang fasik. Jadi penting kita dalam memahami ini, sebab kita dalam hidup ini mesti akan senantiasa menerima berita-berita yang nyampe kepada kita dari sumber berita yang tidak langsung dari sumbernya, tapi dengan perantara. Nah, perantaranya itu sendiri hendaknya dalam penelitian kita betul-betul bisa dipercaya apa tidak. Kalau itu tergolong memiliki kefasikan itu, maka hendaknya kita melakukan tabayun. Tabayun itu maknanya adalah melakukan cek, ya, cek dan mencari berita kebenaran dari berita tersebut. Jadi ada penelitian. Jadi meneliti dan menimbang itu bagian daripada tabayun yang hendaknya kita lakukan. Tahun ini adalah disebut tahun politik, bahkan tidak hanya tahun politik, tapi menjadi bulan-bulan politik sudah. Sebab kita dihadapkan pada pilihan nanti. Yang pertama adalah pilihan kepala negara atau presiden, yang kedua juga pilihan wakil rakyat. Dalam hal ini adalah orang-orang yang kita percaya duduk dalam legislatif, yang itu akan menentukan kebijakan negara bersama pemerintah, dan itu akan menyangkut terhadap konteks kehidupan kita sebagai bangsa ini. Oleh karena itu tidak sekedar kita itu pemilu ya seperti itu, tapi pada dasarnya kita harus punya kepedulian. Kepedulian ini merupakan bagian dari kebijakan kita untuk menetapkan pilihan agar
masyarakat kita, bangsa kita ke depan akan menjadi masyarakat yang lebih baik. Kalau dalam istilah Islam itu ya yang digambarkan dalam Al-Quran yang menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur itu. Jadi baldah thayyibahnya itu sudah ada secara lahiriah sudah. Kita itu punya negara, baldatunnya ya negara kita ini, thayyibatunnya thayyibatun karena dalam kondisi memang berada dalam kemakmuran, kecukupan mestinya. Jadi kalau orang Jawa mengatakan gemah ripaloh jinawi itu sudah menjadi modal dasar itu. Nah, yang perlu jadi perjuangan itu warabun ghafurnya itu. Kekayaan yang menjadi sumber kemakmuran bangsa ini termanfaatkan dalam ridho Allah, dalam ampunan Allah. Allah ridho dalam keberadaan kita. Nah ini yang bagian daripada perjuangan yang hendaknya itu kita perjuangkan agar kita ini mencapai itu. Sudah barang tentu yang berkewajiban untuk menata kebijakan politik negara itu adalah orang-orang yang betul-betul mendapat bimbingan, maunah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi terlindungi, diberi petunjuk dan diberi arahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertimbangan pertama yang hendaknya kita siapkan dalam diri kita. Yang kedua, yang perlu kita simak terhadap konsep masa depan. Mereka orang yang mempercayai dirinya untuk jadi pemimpin bangsa ini. Sebab sesungguhnya kita simak baik itu anggota legislatif maupun presiden, masing-masing itu adalah berangkat dari keyakinan pribadinya. Ya, jadi ada yang sebagian memang merasa dirinya layak untuk jadi pemimpin, ada sebagian yang diharapkan oleh masyarakatnya bisa jadi pemimpin. Lebih-lebih kalau dalam konteks anggota legislatif, kita simak mereka itu berebut untuk duduk di perwakilan di kursi legislatif itu seperti orang akan melamar pekerjaan. Jadi itu perbedaan makna dalam kaitan berangkat untuk menjadi pemimpin. Apakah pemimpin-pemimpin yang duduk sebagai penentu kebijakan, menentukan hukum ketentuan, dasar-dasar ketentuan hukum yang ada di negara kita ini berangkat betul-betul dari dorongan masyarakatnya untuk kepentingan pribadinya. Itu yang kita simak. Sekarang ini masih didikan politik untuk yang searah dengan syariat itu belum begitu muncul. Jadi rata-rata yang mencalonkan diri itu adalah berangkat dari kemauannya sehingga kemudian minta dorongan, minta dukungan dari masyarakatnya. Bukan masyarakat yang kemudian meminta dia untuk tampil sebagai pemimpin, tapi dia yang ingin tampil sebagai pemimpin dan minta dorongan ke masyarakat. Itu bedanya yang kita simak dalam kondisi sekarang ini. Kemudian mereka menawarkan berbagai gagasan, konsep. Ya, kalau di dalam kehidupan ini konsep pembangunan seperti apa arah negara kita ke depan, kebijakan-kebijakannya ditawarkan, baik itu dari lisan orang lain maupun dari diri sendiri. Oleh karena itu saya katakan tadi tabayun itu penting maknanya. Sebab tanpa tabayun kita akan mengalami satu ada kekecewaan di belakang itu. Ya. Para jamaah sekalian, gagasan yang ditawarkan kepada kita itu hendaknya kita betul-betul kita simak. Adakah gagasan-gagasan itu betul-betul membawa konsep pensejahteraan kepada masyarakat kita, bangsa kita? Utamanya yang lebih pokok kita simak bagaimana moral
keagamaan. Moral yang terkandung dalam gagasan itu. Dan moral itu bagi kita umat Islam adalah moral Islami. Jadi sudah selayaknya kalau umat Islam itu menyimak moral daripada gagasan, pemikiran bangsa ini mengacu kepada moral yang Islami. Tapi itu kalau misalnya kita sampai bersemangat betul dengan itu, kadang-kadang nanti kita didiskreditkan. Bisa jadi mendapatkan cap ekstrim. Tapi itu wajib ada, sebab kita berjuang itu dulu kita simak. Bangsa kita itu baru akan merdeka saja ketika memberikan konsep pada pembukaan Undang-Undang Dasar itu yang dituangkan dalam Piagam Jakarta itu sudah menjadi perbincangan luar biasa. Sampai akhirnya tokoh-tokoh Islam mengalah. Menghilangkan 7 kata dalam Piagam Jakarta itu kemudian digantikan menjadi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu mengalami perjuangan yang luar biasa. Oleh karena itu kita menyimak pada potensi calon-calon pemimpin yang akan kita percayai, kita serai amanah untuk menata kehidupan kita sebagai bangsa ini adalah yang betul-betul memiliki sifat amanah. Kita simak pada sumber gagasannya, kemudian potensi dalam mewujudkan gagasan itu. Ada orang bisa menawarkan gagasan bagus, tapi potensi, daya, kemampuannya untuk mewujudkan gagasan itu lemah, ya tidak akan terwujud. Saya sampaikan kepada para jamaah, kriteria pemimpin yang layak atau pantas untuk kita percaya itu adalah yang memiliki sifat-sifat seperti halnya sifat yang sudah kita hafal, dimiliki oleh para Rasul Allah itu. Walaupun pada hakikatnya tidak akan mungkin potensi itu memiliki kemaksimalan seperti yang dimiliki oleh Rasul. Tapi itu setidak-tidaknya jadi pegangan bagi para pemimpin itu. Yaitu yang pertama sidik, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, dan yang keempat fatonah. Itu sudah kita kenal sejak kita nyantri pada waktu masa kanak-kanak. Itu jadi yaitu lagu-lagu pujian kita pada waktu menjelang sholat itu. Kata-kata sidik, amanah, tabligh, fatonah itu. Hampir setiap guru agama masih menyampaikan materi ini kepada para muridnya. Sidik artinya benar, ya. Jujur, konsekuen. Jadi yang kita pilih nanti orang-orang yang mencalonkan diri sebagai calon pemimpin itu yang pertama memiliki karakter, jiwa, sifat sidik itu. Ada kejujuran. Dalam kaitan ini sebagai umat muslim, ya kita menyimak kejujuran dalam kaitan keberagamaan. Ada orang yang beragama tapi sulit dalam menampilkan kejujuran beragamanya. Jadi menerapkan amalan agama sesuai dengan konteks keberadaan pada waktu itu. Masih mempertimbangkan kontekstualnya. Bagi yang betul-betul jujur dalam beragama, maka dia akan menerapkan keyakinan agamanya itu dimanapun dia berada. Dan dia akan selalu terbuka menerima penilaian dari orang lain dalam kaitan keagamaan. Itu sidik. Jadi betul-betul ada sikap yang jujur, yang benar, menegakkan hukum secara adil, itu
Itu bagian daripada sidik itu sendiri. Yang kedua amanah. Terpercaya. Kita paham betul. Jadi tadi sudah saya sampaikan, negara kita itu negara yang kaya raya. Negara yang sangat disimak oleh bangsa-bangsa lain karena potensi kekayaannya. Ini akan menghasilkan satu kenikmatan kemakmuran bagi bangsa dan negara ini tatkala dipimpin oleh orang-orang yang punya sikap amanah. Satu sikap amanah ini cacat, maka akan rusaklah keberadaan ini. Sama dengan dalam konteks kita itu janji Allah itu dalam perasaan lain syakartum lazidanakum waling kafartum innadzabi lasyadid. Amanah bagian daripada kesyukuran. Jadi siapa yang memikul di pundaknya amanah kekuasaan sebagai wujud daripada kepercayaan untuk mengelola kekayaan ini, maka itulah amanah yang terpikulkan. Kemudian dilaksanakan dengan benar, maka akan memunculkan kemakmuran dan ketentraman hidup bagi bangsa dan negara ini. Kemudian tabligh. Tabligh itu maknanya menyampaikan. Menyampaikan secara utuh. Apa yang mestinya disampaikan, disampaikan. Yang mestinya ditahan, ditahan. Tidak menyimak keberadaan saat dia menyampaikan. Jadi secara utuh disampaikan. Tidak kebalikan daripada tabligh itu kitman, tidak menggenggam, tidak menyimpan. Banyak perkara-perkara yang tidak sampai pada pemilik amanahnya karena itu kesalahan daripada pemimpin. Kemudian yang terakhir adalah fatonah. Fatonah ini maknanya adalah bijak, cerdas. Ya. Jadi kita menyimak kalau sekarang ini, apalagi kalau calon presiden ya semuanya sudah jelas termasuk punya kecerdasan. Kalau sama-sama cerdas, maka yang kita simak daripada mereka yang sama-sama cerdas itu siapa yang terlebih daripada yang lain. Cerdas itu sendiri ada cerdas akal dan ada cerdas spiritual. Akal itu sumbernya dari ilmu. Jadi orang yang ilmunya tinggi, punya kecerdasan akal, maka dia bisa menyerap ilmu banyak, maka mengaplikasikan ilmunya ya bisa. Tapi itu belum tentu menjamin bisa memunculkan kesejahteraan bagi kehidupan manusia. Tergantung pada siapa yang pada waktu memiliki ilmu itu. Maka butuh kecerdasan spiritual. Cerdas spiritual itu sumbernya dari kalbu. Dan ini bisa menjadi cerdas kalau kita itu punya ikatan kuat dengan sang pemberi hidup ini. Dengan sang pemberi kecerdasan itu. Orang pandai, ilmunya banyak, mampu beraudensi dengan umat masyarakat. Tapi kalau hatinya dikotori oleh berbagai keinginan nafsu, maka fatonahnya hilang. Fatonah dari sisi kecerdasan spiritualitas. Maka mempertimbangkan orang-orang yang akan kita pilih, baik itu dalam legislatif maupun eksekutif, kita pertimbangkan kecerdasan spiritualitasnya. Dan yang kita simak adalah potensi kesadaran dan kemampuan dalam peribadatan. Itu spiritualitas, kecerdasan spiritualitas. Kita berharap semoga bangsa kita akan mendapat bimbingan, hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dikaruniai kecerdasan dalam hal melangkah dalam tatanan pilihan politik ini. Dan bangsa kita menjadi bangsa yang senantiasa dalam lindungan Allah, dirahmati dan diridhoi dalam langkah kehidupan politiknya, langkah-langkah kehidupan menata bangsa dan negara ini.
Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Allah ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun wa qala fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jamaah sekalian, menghadapi kegiatan pemilu yang akan kita laksanakan bersama nanti, dalam mimbar Jumat ini saya berpesan supaya kita senantiasa menjaga ketentraman, keutuhan masyarakat. Jangan sampai dalam sikap politik kita menimbulkan perpecahan atau permusuhan dalam masyarakat. Lebih-lebih dalam satu keluarga. Lebih-lebih lagi dalam satu jamaah. Kita yang duduk bersimpuh bersama di masjid yang satu. Kadang-kadang karena perbedaan pilihan politik itu kadang-kadang menjadi pecah. Hanya karena perbedaan pilihan politik. Oleh karena itu sekali lagi saya mohon mari kita lebih banyak pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempercerdas perasaan kita dalam kaitan pemilihan. Sehingga kita memilih dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Apapun hasil pilihan kita terima dengan lapang dada. Itu risiko daripada mengambil langkah demokrasi. Jadi jangan ada yang merasa kecewa, jangan ada yang merasa bangga karena menang, kecewa karena kalah. Tapi itu bagian daripada risiko demokrasi, ya kita harus menerima apa adanya. Yang penting bagi setiap yang terlibat dalam kegiatan pemilihan, jangan ada yang berlaku curang. Apapun keberadaan kita, apapun tingkat keterlibatan kita, berlakulah jujur. Sebab jujur akan membawa kepada kebaikan, curang akan membawa kepada kehancuran. Hilangnya berkah adalah karena kecurangan. Oleh karena itu, hindari kecurangan itu. Saya berpesan, di antara para jamaah ini pasti ada yang terlibat dalam kegiatan pemilihan nanti. Maka jangan pernah melakukan kecurangan, karena itu adalah bagian yang akan sangat merugikan bagi kita sekalian. Akan menjauhkan keberkahan Allah dan akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warhamna ma'hum rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka samiu qaribum mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wala taj'alhu multabisan alaina fanadilla waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.